Halo rekan-rekan sekalian, di video kali ini saya akan menunjukkan cara mengatur kuis. Pertama, tentukan di mana topik tempat kita membuat kuis. Misalnya di IT 8. Kemudian, add an activity or resource, lalu pilih kuis. Kita akan sampai di sini. Kita beri nama kuisnya, misalnya kuis akhir kuliah, kemudian bisa beri description atau tidak. Lalu kita berikan timing, atur waktunya. Ini pengaturan waktu pertama yaitu kapan kuis itu dibuka dan bisa diakses oleh mahasiswa. Yang pengaturan kedua adalah kapan kuis itu ditutup. Nah, ini boleh kalau misalnya kita ingin lebih presisi, mahasiswa itu mengerjakan dari jam sekian sampai jam sekian, diberi waktunya bisa memakai ini. Atau bisa memakai time limit. Nanti dia bersifat seperti hitung mundur. Ini ada pilihan when time expires. Nah, bisa dilihat di sini keterangannya apa. Dia pilihannya ada 3. Yang pertama, dia akan tersubmit secara otomatis walaupun belum menekan tombol submit. Yang kedua, ada grace period, yaitu ada kesempatan beberapa lama sampai waktu habis. Jadi dia masih sempat untuk klik tombol submit, tapi tidak bisa menjawab pertanyaan yang lain ketika waktu sudah habis. Pilihan yang ketiga, harus melakukan submit sebelum waktu habis. Bila tidak sempat, maka dianggap fail. Ini ada pilihan grade. Kemarin yang di atas, 2 di atas itu tidak usah diubah, jadi sesuai default. Nah, kalau ada ini attempts allow, ini maksudnya dia boleh coba berapa kali. Terus yang di bawahnya grading method. Dari percobaan berapa kali itu nilai mana yang diambil? Apa nilai tertinggi, rata-rata, nilai pertama atau nilai terakhir? Kemudian ada layout. Layout itu untuk penampilan pertanyaan, apakah di setiap satu halaman ada satu pertanyaan atau di setiap satu halaman ada 2, 3, 4 pertanyaan. Di sini cara mengaturnya. Kemudian ada question behavior. Ini ada pilihan shuffle within questions, jadi pertanyaannya itu diacak. Nah, yang ini kemarin dibiarkan seperti ini secara default. Selanjutnya ada review options. Ini keterangannya. Kemarin dibiarkan default seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mau ubah-ubah bisa. Lalu kita masuk ke appearance. Nah, ini artinya bahwa ketika mahasiswa sedang mengerjakan, bisa muncul gambar mereka dan juga nama mereka. Sehingga lebih mudah untuk kita cek apakah dia memang login memakai akunnya sendiri atau tidak. Jadi biasanya sih kita buat no. Kemudian yang ini kita biarkan default save exam browser. Kemudian ada pembatasan ekstra, jadi ada pemberian password, siapa yang mau masuk ke kuis harus pakai password. Tapi biasanya kalau saya tidak pakai. Kemudian ada overall feedback. Nah, feedback di overall ini maksudnya dari satu kuis itu bila sudah selesai maka akan bisa kita letakkan kalimat seperti selamat sudah mengerjakan, hasil yang bagus, atau coba lagi,
tergantung dengan grade yang kita pasang di sini. Kemudian ada modul setting. Seperti biasa kita show on course page. Kalau ingin kita tunjukkan di halaman course. Untuk group mode sama grouping ini saya tidak ubah, jadi dia ikut pengaturan di course saya sebelumnya. Jadi kalau pengaturan di course sudah begini, dia otomatis defaultnya ikut yang pengaturan course. Kemudian ada lagi pembatasan akses. Nah, kalau yang di atas tadi pembatasan untuk masuk memakai password, kalau yang ini pembatasan berdasarkan macam-macam. Berdasarkan grup, grouping, tanggal, completion. Nah, ini bisa diatur. Hal yang ini saya biarkan seperti ini. Jadi setelah mengerjakan, mahasiswanya bisa menandai secara manual bahwa dia sudah selesai mengerjakan. Atau bisa pilih pilihan yang lain. Misalnya setelah mahasiswa selesai mengerjakan, ya berarti dianggap complete. Dan ini ada tanggalnya, bisa kita atur. Batasnya tuh kira-kira tanggal berapa, tapi biasanya saya kosongkan, ini dibiarkan default karena di atas itu sudah diatur jamnya, batas waktu buka dan tutup kuis. Yang lainnya ini sisanya biarkan default saja, kemudian save and return to course. Nah, ini hasilnya sudah ada rumahnya kuis ini, ya, di kuis akhir kuliah. Tapi ini belum ada isi pertanyaannya. Nah, jadi saya harus memasukkan pertanyaannya melalui tombol edit quiz. Selanjutnya kita akan sampai di halaman ini. Nah, di sini kita tinggal add new question. Kalau misalnya kita baru mulai ketik dari pertama, atau kita bisa ambil dari question bank yang kemarin-kemarin kita buat. Nah, ini daftar pertanyaannya. Misalnya saya mau memasukkan soal isian semua, maka saya pilih yang lambangnya soal isian, kemudian saya centang, ini ada 5 soal, lalu saya add. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu, di sini ada pilihan shuffle. Pilihan shuffle ini artinya urutan dari pertanyaannya itu akan diacak. Jadi biasanya saya conteng saja. Kalau saya pakai percobaan berapa kali untuk kuis ini, jadi setiap kali dia mengulang lagi kuis, pertanyaannya akan diacak. Tapi kalau misalnya cuma satu kali masuk kuis, cuma boleh satu kali mengerjakan, ya tidak perlu diacak, tidak apa-apa. Di atas ini ada tulisan maximum grade. Ini artinya nilai persentase maksimal untuk satu kuis ini. Misalnya kita beri nilai maksimal itu 10. Maka karena ini ada 5 soal, kalau misalnya bobotnya sama, berarti kita harus ganti ini menjadi 2. Setiap soal itu bobotnya 2. Sehingga total marks-nya itu akan sama dengan maximum grade. Nah, kalau mau edit di sini, kita edit dan enter. Nah, bisa dilihat bahwa total marks-nya itu udah 10 sama seperti maximum grade. Kalau sudah begini, kita tinggal save saja.
Setelah selesai, tampilannya tetap seperti ini di course page, tapi ini sudah ada isinya. Sudah ada isinya dan kita bisa preview. Ini adalah soal yang sudah dimasukkan di video sebelumnya. Nanti mahasiswa akan menjawab di sini. Dia akan klik next page untuk soal berikutnya. Setelah selesai, nanti mahasiswa tinggal klik tombol submit. Cara untuk memasukkan soal pilihan ganda juga sama, seperti ini juga, tidak ada bedanya. Yang akan menjadi berbeda itu pada saat penilaiannya, yang itu akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian dulu, silahkan dicoba untuk membuat kuis. Terima kasih.